شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Apa betul kayu putih mujarab menyembuhkan corona? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Tapi yang intinya sih sebenarnya kalau bagi saya ya sepanjang sesuatu itu bermanfaat bagi tubuh, ya contoh kayak kayu putih kan dia jenis minyak yang menguap. Saya nggak tahu itu diminum, dioleskan, diapain saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kayu putih itu kan termasuk kategori minyak menguap, volatile oil. Ya, volatile oil itu dia memang punya sifat untuk membersihkan lendir gitu kan. Jadi ya kalau mungkin teman-teman kalau kayu manis yang kayu putih yang asli teman-teman sekalian minyak itu ya, kalau Anda masukkan dalam air hangat ya kemudian minum itu juga bisa membuang lendir sebenarnya ya. Tapi kayu putih yang asli, minyak kayu putih yang asli. Ya, tapi kalau yang dipakai-pakai wallahu alam saya tidak tahu itu ceritanya seperti apa, mungkin tanya sama yang menyarankan saja. Mungkin ada risetnya, kalau saya pribadi belum pernah baca tentang itu. Itu mungkin. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, cara mengecilkan perut yang efektif apabila hindari makan malam, apabila sudah menghindari makan malam. Cara menghindari apa? Cara mengecilkan perut yang efektif apabila sudah menghindari makan malam dan puasa Senin Kamis. Ya kurangi makan itu ya. Makanan-makanan yang tinggi karbo ya kayak nasi, tepung itu selalu cepat banget. Mungkin gini kalau mau detailnya saya pernah buat dulu ya di mana di Instagram itu judulnya 7 Days Challenge JSR. Nanti teman-teman bisa lihat tuh. Nanti diketik aja hashtagnya 7 Days Challenge JSR itu Masya Allah ya itu cara yang paling mudah dan sangat efektif dan sangat cepat untuk menurunkan berat badan. Merontokkan lemak 7 hari saja itu, insya Allah akan sangat efektif. Nanti coba dibaca lagi tuh. Hari pertama makan apa, hari kedua apa, segala macam udah jelaskan semua. Bahkan saya sepertinya kalau nggak salah dibikin postingan lagi tentang itu, salah satu contoh makanannya apa. Itu kalau yang perutnya katakanlah maaf terlalu buncit ya atau gede sekali itu insya Allah akan sangat efektif untuk diturunkan atau dikecilkan dengan metode itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan obat atau suplemen herbal yang asli dan manjur dan yang abal-abal dan berbahaya jika sama-sama belum memiliki izin BPOM? Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang muamalah secara umum ya, atau jual beli secara umum, maka jual beli itu kan adalah salah satu bentuk perniagaan atau mungkin hal duniawi yang diatur dalam Islam. Dan jual beli sebenarnya dasar utamanya salah satunya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Maka kalau kita bicara tentang kepercayaan, maka harus ada kepercayaan dulu dalam diri kita ketika kita menjatuhkan pilihan untuk membeli sesuatu. Kalau tadi mungkin yang penanya tadi mengatakan bagaimana kita tahu ya, Anda tidak pernah bertanya atau Anda mungkin kita tidak pernah mencari tahu gitu kan, bagaimana kebersihan katakanlah makanan-makanan yang dimasak di warteg gitu kan. Bagaimana kebersihan makanan-makanan yang dimasak di rumah makan Padang misalkan, ataupun rumah makan secara umum lah. Kita nggak pernah lihat dapurnya, ya entah jorok, entah apa, tapi karena trust, karena kita percaya, karena kita yakin, dan kita udah terbiasa dengan itu, akhirnya kita makan, dan ala kulli hal, alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja, gitu kan, seperti itu. Nah, itu trust. Nah, maka kalau kita bicara tentang herbal ya, yang paling penting dalam hal ini adalah trust. Ya, trust itu maksudnya kepercayaan kita dalam membeli atau mungkin dalam mengenali siapa yang menjual obat atau herbal tadi. Ya kalau kita tahu yakin orangnya ya ibarat kata mah dia juga tahu ilmunya, maka sebenarnya nggak perlu kita cerita panjang lebar tentang izin misalkan kalau dijual di kalangan terbatas pastinya ya. Kemudian kalau
seandainya misalkan kita sudah naik di atas itu karena nggak tahu siapa yang buat, siapa yang punya, siapa pemiliknya, seperti itu gitu kan, ya maka minimal ya izin tadi menjadi salah satu salah satu indikatornya, ya, indikator kepercayaan kita untuk membeli suatu produk. Ya. Nah, masalahnya sekarang apakah izin itu bisa dibuat-buat, dipalsukan seperti ada oknum-oknum tertentu seperti itu, ya bisa aja sebenarnya, bisa aja. Itu yang pertama. Yang kedua ya bisa saja juga mungkin karena kita ketidaktahuan kita, ya akhirnya kita nggak lihat dalam produk itu ternyata dimasukkan produk-produk atau mungkin bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh kita. Maka tokonya, orangnya, produknya itu minimal Anda cari tahu dulu nih siapa gitu kan. Apalagi mungkin sebenarnya banyak sih produk-produk herbal yang baik dan berkualitas dan mendapatkan izin ya, dan sudah dikenal orangnya gitu kan. Saya kira mungkin itu menjadi pilihan ya kita semua. Jadi indikatornya itu tadi, misalkan tokonya dilihat, kemudian siapa yang jualnya, kemudian siapa pemiliknya kalau tahu. Kalau tidak tahu ya tadi indikatornya, atau mungkin dari izin tadi. Misalkan dari izin pun ternyata ada hal yang tidak baik di situ mungkin, atau bahan-bahan berbahaya atau apa ya kita tuh di luar kendali kita juga ya. Jadi itu mungkin yang saya tahu, dan bisa juga bertanya dengan teman-teman, misalkan mau beli misalkan habatus sauda yang bagus mereknya apa, nah, itu saya tahu tuh. Nah, tapi kita harus tahu juga gitu kan, sekarang ini yang di dunia online sendiri yang tidak benar itu juga banyak. Contoh gini ya, saya kemarin beli tripod ya handphone gitu kan, itu harganya cuma 125.000 harga tripod itu dengan merek A lah gitu kan, merek A. Terus saya pikir kok udah tahu juga harganya segitu gitu kan, murah aja gitu. Ternyata petak udah selesai tripodnya, patah gitu kan. Terus saya pergi ke Ambassador kalau nggak salah gitu kan. Di Ambassador itu saya dapat lagi tripod itu merek yang sama. Ternyata harganya 450.000. 450.000, ternyata ini yang asli Pak. Dia bilang, oh gitu. Jadi di online sendiri kayak begitu, akhirnya pengalaman. Oh berarti saya kalau mau beli online harus cari tahu dulu tokonya nih, gitu kan. Siapa penjualnya gitu kan. Termasuk dunia herbal juga sama. Ya, dunia herbal itu juga sama. Ya. Jadi kita harus ngerti siapa yang jual nih, ya orangnya siko atau tidak. Ya tanya dari teman-teman belanja di mana segala macam. Itu biasanya kan ada tuh informasi kayak begitu di kalangan teman-teman, dan kita sih biasanya udah tahu gitu kan, biasanya produk-produk yang sudah lazim dipakai gitu kan, ya itu biasa sudah ada merek yang rekomennya ya, dan belinya juga harus tempat yang kita percaya. Wallahu a'lam. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار